kita tuh dari kelas 12 nih. dari SMA Kamu di nomor 2 Servasius. Oke. Jadi Jessica, gimana nih kesehariannya sebagai anak kelas 12 yang udah akhir tahun semester 2 ini? Waduh, jujur kayak kita lagi gempur tugas habis-habisan kayak karena kita ASTS AS aja, terus yang terakhir juga praktek. Terakhir bener-bener digempur tugas kelompok banyak banget nih tugas kelompok. Lagi ada UTBK. Iya, ada UTBK. Capek banget jadi anak kelas 12. Jujur capek itu guys. Ya, kayak di tengah-tengah banyaknya ujian-ujian ini, ujian apa sih yang paling susah dimengerti itu materinya? Jujur ya, menurut aku tuh mungkin matematika ya. Pasti. Kamu apa kalau Matematika juga. Itu kayak sebagian besar orang tuh pasti bilang kesulitannya matematika. bener banget, kalian gitu juga gak? Ya. Soalnya kalau kita jujur matematika banget nih yang paling sulit. Ini kita bodoh banget matematika. Ya, mungkin emang kita belum waktunya mengerti ya. Iya gitu. Tenang aja, semua kan ada waktunya. Ada proses ya, proses. Betul banget nih. Tapi tuh aku tuh kayak matematika tuh ya dari kelas 10 gitu. Kayak ada materi matriks, peluang segala macam gitu. Tapi tuh yang kelas 12 ini tuh ada yang namanya materi peluang kan. Iya. Sebenarnya peluang itu pernah kita pelajari, tapi di kelas 12 ini kayak didalamin. Iya, lebih diperdalamin lagi, lebih tingkat lanjutnya nih. Benar-benar. Kayak pusing banget nih peluang ini dihitung, peluang itu dihitung, Apa dihitung, Iya. dihitung. peluang kamu sama dia bisa juga kita hitung. Iya, dengan rumus gitu Ren. Kayak gitu. Soal itu takdir aja. Kalau ini takdir. Ya, gitulah Ren. Capek banget. Capek banget dan makanya karena secapek itu ya, bener-bener kayak peluang kita juga gak ngerti-ngerti nih kita Banyak pelajaran lain juga yang perlu yang masuk otak ini, dan kayaknya matematika ini nggak ada di tempat untuk ada di otak ini tuh nggak ada. nggak ada, tapi mungkin ada, cuma kita emang belum aja ya. Belum terbuka gitu ya. Jadi supaya Kita nggak seperti orang buta menuntun orang buta, iya kita kayak kalau kita podcast berdua doang kan kayak orang buta orang buta gitu kan. ini tuh kayak omong kosong semua keluarnya. Kalau kita berdua doang dari teman-teman Iya. makanya kita Dan kalian juga nggak akan mendapatkan apa-apa dari pelajaran kita ya, karena kita karena belum paham. betul banget. Jadi kita nih punya teman yang adalah bintang tamu kita. Yes, teman saya kita tentunya ya teman-teman. Sekelas juga. Sekelas juga, dan kita nih mengandalkan mereka banget untuk membuka pikiran kita, Membuka hati nurani, oh enggak ya? Enggak. membuka pikiran kita tentang matematika. Iya. Supaya kita bisa lebih mengerti lagi nih matematika. Iya. Supaya kita bisa survive di kelas 12 ini. Betul, apa kita tanyakan aja kan? Iya. Benar, gak usah lama-lama ya. Lama-lama. Kita panggil aja. Kita panggil aja teman-teman kita Ada kan. Mary, Mary, Arka, dan ada Stefania. Kita berlibat sekarang ya. Sekarang adalah harapan yang kita bisa mengerti Tentang peluang gitu. Ya, dan semoga harapannya teman-teman yang menonton juga mengerti ya setelah menonton video ini. Setelah Jadi mengundang bintang tamu yang sungguh hebat ini ya. jadi ikutan mengerti gitu loh soal peluang ini. Jadi boleh perkenalan diri dulu. Iya, perkenalan nama, kota lahir, Panjangan ke panjangan. Oke, nama aku Merganda Talifian. Nama aku Nikodemus Andika Bandung Hediawan. Aku Zetria. Oke, jadi ini dipanggil Anya, itu dipanggil Mary, sama Kakak. Jadi kayak kita mengandalkan 3 superhero kita. Iya, hari ini. Iya, Coba, jadi podcast ini. nggak usah berlama-lama, kita langsung mendengarkan penjelasan dari Iya, langsung tanyakan ke mereka aja nih ya. Iya. Iya. Matematika susah apa enggak sih? Menurut aku susah sih ya. Mungkin dari beberapa materi itu bagi aku ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau menurut Arka gimana nih? Kita mau bener-bener. Iya, Sama aja sih menurut aku tuh ketika mempelajari yang susah aja. Gak semua orang itu bisa kayak jago di materinya itu loh. Iya. Itu harus
jadi harus spesial banget kalau jago gitu. Bener banget sih, aku setuju banget sama itu. Kayak kalau jago tuh kayak spesial banget gitu. Kayak mereka inilah orang-orang spesial gitu. Kalau menurut Anya, Gue sama kayak makasih. Kadang MTK tuh kayak apa ya? Kalau kita pelajarin kadang suka nulis gitu. iya, cuman iya gitu kan. Ya sebagai orang yang berupaya, matematika itu sangat sulit. Perlu rumus banget tuh. Iya. Apalagi materi ini ya sih. Materi ini banyak rumus gak sih kan? Cuma satu sih. Cuma satu sih menarik banget gak sih? Alhamdulillah. Berarti kita ada peluang nih untuk mengerti gitu. Ya, kita ada kesempatan untuk mengerti. Jadi coba kita dengerin ya penjelasan mereka satu persatu. Oke, kita kupas teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inti ya, yaitu teori kejadian bebas. Sebelum kita langsung ke contoh, penting banget nih untuk memahami dulu konsep dasarnya. Jadi jangan buru-buru, dengarkan pelan-pelan dulu ya. Jadi apa sih kejadian bebas itu? Nah, kejadian bebas adalah dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Artinya terjadinya satu kejadian tidak akan mengubah peluang terjadinya kejadian yang lain. Nah, misalnya kalian melempar koin satu kali dan dadu satu kali. Nah, hasil lemparan koin itu misalnya munculnya gambar. Nah, hasil koin itu tidak akan mempengaruhi kemungkinan muncul angka di dadu itu 4. Jadi kedua kejadian ini tidak termasuk kejadian bebas. Secara matematis, kalau kita punya dua kejadian A dan B, keduanya disebut bebas jika P dalam kurung A irisan B sama dengan P A kali PB. Artinya, peluang kedua kejadian terjadi bersamaan sama dengan hasil perkalian peluang masing-masing kejadian. Kalau ada perubahan pada kondisi salah satu kejadian, maka rumus ini tidak berlaku dan kejadian itu tidak bebas. Nah, biasanya orang-orang tuh salah paham sama kejadian bebas atau yang nggak bebas, atau bisa disebut juga yang bersyarat. Contohnya, kalau kalian mengambil dua bola dari satu kotak tanpa mengembalikan bola, nah itu kejadian bebas. Tapi kalau misalnya diambil lagi, itu baru kejadian tidak bebas atau bisa disebut juga yang bersyarat. Kenapa? Karena setelah bola pertama diambil, jumlah bola dalam kotak kan berkurang ya. Jadi peluang ambil bolanya tuh berubah. Nah, jadi ada kunci nih untuk menentukan apakah dua kejadian itu bebas atau enggak. Yang pertama, itu lihat apakah kejadian pertama mempengaruhi kondisi kejadian kedua. Dan yang kedua itu kalau nggak mempengaruhi, berarti kejadian itu bebas. Dan yang ketiga, ditentuin nih, kalau mempengaruhi, berarti kejadian itu tidak bebas. Nah, contoh lain yang lebih sederhana, misalnya lempar koin 2 kali gitu, terus itu contohnya berarti bebas, karena lemparan pertama itu nggak mempengaruhi lemparan kedua. Dan yang kedua, misalnya memilih kartu dari tumpukan kartu gitu, terus tanpa pengembalian. Nah, itu tidak bebas karena kejadian pertama yang diambil mengubah peluang kartu kedua. Gitu. Jadi kejadian itu bukan soal rumus saja, tapi tentang hubungan antar kejadian. Dan satu hal penting, kalau kejadian bebas itu cara hitung gabungan peluangnya itu dikali guys, bukan dijumlah. Misalnya aku punya koin. Terus di sini tuh ada 2 sisi ya guys, ada 2 sisi. Nah jadi muncul peluangnya itu bisa 2 kali. Terus aku juga punya dadu. Di sini juga ada beberapa sisi. Jadi sama kayak koin tadi bisa muncul beberapa peluang. Jadi peluang keduanya terjadi bersama itu P dalam kurung A irisan B untuk kurung sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Kalau misalkan kalian paham konsep ini, pasti kalian nanti bakal ngerti dan bisa ngerjain soal-soal tentang kejadian bebas ini. Terus lebih gampang juga guys. Oke Jess, jadi ternyata nggak susah banget ya memahami konsep dari peluang ini. Ternyata tuh definisi awalnya juga nggak seberat itu ya, kayak katanya kayak yang lainnya. Bener, kayak tinggal cari aja nih yang nggak mempengaruhi nih. Itu kayak berarti peluang kejadian bebas. Iya betul Kayak- banget. Terus kayak kalau misalnya peluang kejadian bebas itu berarti
kejadian tidak saling mempengaruhi ya. Benar. Jadi kayak kalau misalkan ada satu kejadian terjadi, yang lainnya tuh nggak mempengaruhi. Iya, tidak saling berhubungan lah. Pokoknya urusan dia, urusan gua gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri aja, individualis emang. Yes, sis. Aduh. Nah, terus kayak rumus-rumusnya juga tadi kayak nggak susah itu juga rumus-rumusnya guys. Tinggal tadi udah dijelasin sama Arka gitu. Udah dijelasin Kayak juga. ada tadi P irisan A, irisan gitu ya. Iya benar. Terus kayak tinggal kali-kali doang. Tinggal dikali-kali ternyata mungkin simbol itu ya teman-teman ya. Mungkin emang kitanya aja yang malas belajar kali ya. Mungkin untuk ada mereka di sini ya. Kitanya aja yang udah terlalu nggak suka sama musik. Iya, kita terlalu benci. Iya nggak sih, kalau kita benci tuh jadi kayak malah Susah ya untuk menghafalnya. untuk memahami. Benar. Terus kayak cara membedakan peluang kejadian bebas dan yang bersyarat atau yang tidak bebas itu juga udah dijelasin Sama Mary. Iya benar banget Iya. sama Mary. Jadi kayak lihat kan guys, orang-orang ini tuh sangat jelas menjelaskan kepada kita. Jadi kayak nah tapi masih bingung nih. Iya, jujur masih bingung, masih contoh kayak- soalnya tuh belum kebayang gitu. Iya, kayak masih ada yang kurang gitu untuk Iya. dipahami. Jadi kayak bisa nggak nih, ada nggak nih contoh-contoh di kehidupan kita yang relevan sama peluang ini? Ada sih, banyak banget kebetulan ya. Jadi aku udah menemukan beberapa bentuk-bentuk yang mirip sama contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Mungkin abis ini kita bahas itu kali ya. Oke, boleh banget Mary. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Nah oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu contoh kejadian bebas di kehidupan kita sehari-hari. Kadang tuh kita suka nggak sadar sama konsep matematika yang terdengar kayak ribet lah, susah Iya, gitu. setuju. Tapi sebenarnya itu semuanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian bangun pagi terus beli sarapan roti, sereal, atau nasi. Terus pas kita mau keluar melihat cuaca di luar cerah atau hujan gitu. Terus ya, aku mau nanya sama kalian, apakah pilihan sarapan kalian itu mempengaruhi cuaca? Tentunya enggak ya guys. Nah, kedua kejadian ini tuh contoh kejadian bebas. Nah, contoh lainnya itu pas kita lempar koin, Ini ya, kayak iya. Terus kita nentuin nomor absen di kelas. Hasilnya bakalan berbeda nggak sih? Nah, yang ini tuh kedua kejadian ini tuh independen atau bebas gitu. Terus kalau misalkan kalian suka main game, misalnya kalian bayangin lagi main roll dice di board game dan milih kartu bonus secara acak, kedua keputusan itu nggak saling mempengaruhi. Yang muncul di dadu tidak mengubah kartu yang kalian dapatkan. Ini juga contoh kejadian bebas. Oh, gitu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya kali ya. Jadi yang pertama itu, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan nih. Contohnya kita lempar. Nah terus pertanyaannya, tentukan peluang muncul gambar pada koin dan angka genap pada dadu. Nah angka genap pada dadu kan ada 2, 4, 6, sampai segitu doang kan? Nah terus langkah-langkahnya nih, yang pertama, itu kan peluang muncul gambar pada koin kan 1/2 ya. Jadi 1 ini gambarnya. Jadi gambarnya kan pada koin itu cuma 1 dan 2 ini itu totalnya. Jadi ada angka, ada gambar, ada 2 tuh. Jadi 1/2. Langsung yang kedua langkahnya, peluang muncul angka genap pada dadu. Nah, karena tadi udah aku mention, angka pada dadu yang genap itu kan ada 2, 4, 6. Jadi totalnya ada 3 tuh. Nah, 3/6. 6 itu total dari sisi dari dadunya. Nah, 3/6 itu bisa disederhanain. Jadi sama dengan 1/2. Nah, karena kedua kejadian saling bebas, peluang keduanya terjadi bersamaan dihitung dengan perkalian. Jadi tinggal langsung kali aja tuh dari rumus yang tadi, 1/2 kali 1/2 jadinya 1/4. Nah gitu kan, udah. Nah, sekarang ke soal yang 2. Soal 2 ini udah ada penjelasannya ya di sini. Nah, tapi aku cuma mau jelasin secara lisan. Sekarang kita lempar 2 dadu secara bersamaan. Tentukan peluang muncul angka 3 pada dadu pertama dan angka 5 pada dadu kedua. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama itu peluang angka 3 pada dadu pertama.
kan angka 3 cuma ada 1 di dadu. Nah, dadu juga ada 6 sisi. Jadi 1/6. Langkah kedua, peluang angka 5. Sama aja kayak tadi. 5 ada satu sisi doang dan dadu ada 6 sisi. Jadi 1/6. Kedua kejadian ini bebas. Jadi kita kalikan saja. 1/6 kali 1/6. Jadi sama dengan 1/36. Gitu. Nah guys, aku mau jelasin soal ketiga. Aku jelasinnya secara singkat aja ya, kalau misalkan kalian mau lihat secara lengkapnya ada di sebelah sini. Jadi contoh lainnya itu misalkan kalian milih minuman di kantin, itu ada kopi atau teh. Atau misalkan warna baju hari ini itu ada merah, biru, atau hijau. Jadi kita asumsikan aja semua pilihan sama besar peluangnya. Misalkan minuman itu ada 2 pilihan kan. Misalkan aku milih kopi, berarti peluang tiap minumannya itu 1/2. Terus warna baju itu ada 3 pilihan guys. Misalkan aku mau milih baju biru, berarti peluang tiap warnanya itu ada 1/3. Jadi kalau misalkan satu doang atau satu iya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu peluang memilih kopi dan baju biru, itu caranya P dalam kurung A irisan B dan tutup kurung 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Gitu. Ini contoh nyata dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa dijadiin soal matematika. Jadi itu dia penjelasannya ya, dan ternyata nggak sesulit yang dikira. Ya kita bayangin itu kayak peluang tuh sejauh ternyata enggak. Kayak ternyata harus dikirain tuh peluang tuh kayak harus ngitungin ini. Harus yang kayak sering berfungsi gitu-gitu ya. Ternyata easy lah ya. Masih bisa dilogikakan Ya, ya. kayak masih bisa mengerti. Tadi tuh Mary dibahas soal tentang dadu dan Oh, koin. iya. Terus Araka tadi Dadu. dadu 2 dan terakhir Anya ini ngebahas kayak perihal di kehidupan sehari-hari kita ya. Iya. Kayak tadi contohnya di kantin gitu ada teh sama kopi gitu. Terus kayak baju yang biasa kita pakai gitu sehari-hari juga bisa dijadiin Benar, dan jadi keluar. kalau soal baju nih ya, berarti artinya perempuan, laki-laki di luar sana tuh kalau mau pergi pilih baju tuh lagi peluang. Iya, dia tuh peluang itu deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak wow, saya sangat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kayak bingung mau makan di kantin, Mau makan katsu atau makan Karden blue. itu itu kayak peluang, itu peluang. itu peluang kita lagi berhubungan Peluang. Iya. Ya, jadi kayak ternyata bukan sangat sih, tapi kayak masih bisa dimengerti ya. Masih muda, masih bisa logika. Ya, dan nggak sesusah itu sih sebenarnya. Kayak tinggal kita lihat aja nih, ini apa namanya, dia tuh berhubungan atau enggak, saling mempengaruhi atau enggak. Terus kayak ya benar, terus kayak tinggal dikali-kali aja nih, kita lihat anggotanya ada berapa, yang Iya. ditanya tuh apa aja. Betul banget, ternyata sesimpel itu ya. Iya, Ternyata kayak kita tinggal menganalisis aja ya. ternyata nggak semengerikan itu ya Ren. Pasti jadi siap nih nanti STS kita peluang itu jadi lebih siap lagi gitu. Udah siap menghadapi segala macam Siap ujian banget. kelas 12 ini. ASAJ, US segala macam Iya. maju lah. Kalian siap gak? Kalian siap? Kalian siap banget. Siap banget. Tapi menurut aku pasti mereka siap-siap, apalagi matematika ya. Karena mereka udah lebih persiapan daripada kita. Iya. Kita baru hari ini nih. Belajar peluang, kalau Iya. mereka bisa ngajar kita berarti mereka udah belajar Iya, dari udah tahun lalu mungkin. Mungkin banget. Jadi Mungkin, kayak iya. gimana teman-teman yang di rumah? Udah mengerti kah? paham kah? Aku Pasti paham gak sih? Iya. Udah jelas banget tadi penjelasannya, sampai kita berdua yang otaknya tadi masih kosong banget, sekarang udah keisi. Benar. Iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, bisa ditanyain nanti di kolom komentar. Yes, benar Oke. banget. Jadi cukup ya penjelasannya, sudah sangat jelas dan cukup. Iya, aku sekali lagi berterima kasih banget nih kepada teman-teman narasumber ini. Iya. Ada Mary, ada Ark, ada Anya. Makasih udah ngeluangin waktu buat ngejelasin peluang ke kita dan ke teman-teman yang ada di sini. Kayak makasih juga untuk teman-teman semua yang menonton karena sudah mau ikut belajar ya Ikut sama belajar. kita. Dan harapannya ke depannya semoga kita semua semakin mengerti lagi ya untuk matematika, dan kita semua bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Amin. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Ya, benar banget. Jadi kita cukupi ya hari ini ya. Kita cukupi aja ya kita. Ya. Udah capek nih menerima informasi-informasi. Kayak waktunya
istirahat. Ini udah berapa menit berlalu ya teman-teman, tidak berasa. Tidak berasa banget nih teman-teman kita ya sampai sekarang. Jadi terima kasih banget untuk semuanya, untuk bintang tamu, untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ke channel kita. Dukung terus channel podcast kita supaya bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi kepada kalian. Jangan lupa juga di-share teman-teman, biar teman-teman kalian yang belum ngerti itu bisa ngerti dari video podcast ini. Benar banget. Jadi stay tune aja untuk video kita selanjutnya. Siapa tahu kita bahas materi matematika lainnya lagi. Iya, benar banget. Jadi bye bye guys.